Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marina Andriani dari MKS 3C. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank. Untuk nomor yang pertama, apa tugas pokok Bank Indonesia? Tugas pokok Bank Indonesia yaitu 1. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. 3. Membuat dan mengawasi regulasi untuk semua bank yang ada di Indonesia. 4. Melakukan penelitian juga pemantauan. 5. Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan dana kepada bank yang ada di Indonesia yang sedang mengalami krisis. Untuk nomor yang kedua, apa pengertian OJK? Jelaskan tujuan, fungsi, dan tugas OJK. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Yang selanjutnya, tujuan OJK. Tujuan OJK itu ada 3. Yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, sekarang fungsi OJK. Fungsi OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Yang selanjutnya, tugas OJK. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Di dalam sektor perbankan meliputi bank umum, bank syariah, BPR atau BPRS. Di dalam sektor pasar modal meliputi perusahaan sekuritas, manajer investasi. Di dalam sektor IKNB meliputi peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. Untuk nomor 3, apa yang dimaksud pasar modal syariah, di mana perbedaan saham, suku, reksadana syariah, dan mekanisme transaksinya. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagaimana landasan sistem kerjanya. Penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah berdasarkan pada Al-Quran sebagai sumber tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya yaitu perbedaan saham, suku, reksadana syariah, dan mekanisme transaksinya. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh etimen yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu perjudian, minuman keras, makanan haram, dan riba. Suku. Obligasi syariah atau suku merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit suku dan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik suku meliputi 1. Memberikan bukti penyertaan modal. 2. Berorientasi pada prinsip syariah. 3. Dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah. 4. Dana menggunakan akad. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi atau MI. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan untuk yang terakhir, bagaimana mekanisme transaksinya? Terdapat beberapa mekanisme yang dipakai dalam pasar modal syariah, yaitu 1. Transaksi tanpa riba. 2. Terhindar dari praktik spekulasi. 3. Hanya mentransaksikan efek syariah. 4. Etimen yang tergolong syariah. 5. Transaksi menggunakan akad. Untuk nomor yang terakhir, bolehkah asuransi syariah dibawa ke tengah jalan? Untuk jawabannya, boleh diambil, karena di dalam dana asuransi syariah terdapat beberapa prinsip. 1.
tolong-menolong atau ta'awun. 2. Saling melindungi atau takafuli. Saling melindungi ini dari para peserta asuransi atau dana tabaru yang dikelola dari prinsip syariah. Dana tabaru yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Dana tabaru atau dana kumpulan dari peserta asuransi untuk memberikan santunan peserta yang mengalami musibah. Di sisi lain, kita harus memperhatikan pada kontrak yang sudah ada, apalagi memang sudah terikat pada suatu kontrak yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Maka seorang peserta asuransi tersebut harus memperhatikan isi kontraknya. Apakah asuransi dibawa ke tengah jalan itu ada manfaatnya atau tidak, atau sebaliknya. Setelah jawaban yang pertama tadi, jelas-jelas ada manfaatnya, maka asuransi di bawah ke tengah jalan itu boleh-boleh saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.